Jumpa kembali di channel YouTube Fan Bola. Channel pemula yang menyajikan semua berita sepak bola terupdate dan terbaru, baik berita bola nasional maupun mancanegara. Tanpa berbasa-basi, langsung saja kita masuk pada pembahasan video kali ini. Namun, sebelum itu, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman, serta jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu mendapat video terbaru dari channel Fan Bola. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong bulan lalu sempat pelesiran di Belanda. Shin Tae-yong pun berburu para pemain keturunan yang bisa diboyong ke Timnas Indonesia. Kabar tersebut disampaikan Shin Tae-yong melalui unggahan media sosial pribadinya beberapa waktu lalu. Perjalanan ke Belanda 29 Februari. Perjalanan ke Eropa ini untuk memantau menyeluruh para pemain dan kami akan mengunjungi beberapa klub, ucap Shin Tae-yong. Dalam beberapa tahun terakhir, Timnas Indonesia terutama selama era Shin Tae-yong memang cukup akrab dengan kehadiran pemain keturunan. Bahkan pada gelaran Piala Asia 2023 kemarin, Shin Tae-yong tanpa ragu memanggil 8 pemain berdarah Indonesia di skuadnya. Meski sudah cukup banyak pemain keturunan di Timnas Indonesia, namun sepertinya Shin Tae-yong dan PSSI masih membutuhkan banyak amunisi lain. Target tinggi untuk lolos ke babak selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026, menjadi alasan mengapa Shin Tae-yong dan PSSI masih mencari pemain keturunan lagi. Salah satu lini yang saat ini menjadi kelemahan Timnas Indonesia adalah di sektor penyerang. Terbukti para striker Timnas Indonesia gagal mencetak gol di Piala Asia 2023 kemarin. Tentu saja, kebutuhan striker tajam kini sangat dibutuhkan Shin Tae-yong. Oleh karena itu hingga saat ini PSSI masih terus mencoba mencari striker yang cocok dan bisa menopang permainan yang diinginkan oleh Shin Tae-yong. Lalu, siapa saja pemain keturunan yang bisa diboyong PSSI dan Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia? Berikut 4 penyerang keturunan yang bisa diboyong ke Timnas Indonesia. Bahkan salah satunya mengaku ingin dinaturalisasi oleh PSSI. Oleh sebab itu jangan kemana-mana, tetap di channel Fan Bola. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya teman-teman. Di urutan pertama, ada nama Tim Watering. Dikutip dari Transfermarkt, Watering merupakan penyerang tengah yang lahir di Belanda pada 28 Februari 1997. Watering punya postur tubuh yang bagus untuk seorang penyerang tengah, yakni 193 cm. Musim ini Watering sudah mencetak 8 gol dan 1 assist dari 19 pertandingan di semua kompetisi bersama The Travers. Sepanjang karirnya Watering pernah memperkuat Vitesse U19, Groningen U21, dan terakhir bermain untuk WSV Hercules sebelum direkrut The Travers awal musim ini. Secara keseluruhan torehan gol Watering cukup impresif. Total Watering mencetak 75 gol 9 assist dari 149 pertandingan di pertandingan liga mulai dari level U19 hingga senior. Sejauh ini, striker berusia 26 tahun itu sudah memainkan 19 laga di semua kompetisi dan sukses mencetak 8 gol dan 1 assist. Catatan apik Watering tersebut dianggap bisa menjadi tambahan amunisi di lini depan Timnas Indonesia. Rumor Tim Watering bisa jadi pemilihan naturalisasi Timnas Indonesia kali pertama muncul setelah datanya muncul di salah satu akun Instagram pencari bakat sepak bola Indonesia, yakni Football Indonesia. Diketahui, Watering sendiri lahir di Belanda, seperti kedua orang tuanya. Darah Indonesia mengalir dari neneknya yang dikabarkan lahir di Semarang, Jawa Tengah. Di urutan kedua, ada nama Delano Ladan. Pemain keturunan kedua yang bisa dinaturalisasi Timnas Indonesia, yakni Delano Ladan. Masih berusia 23 tahun. Delano Ladan diprediksi bisa jadi salah satu opsi buat mempertajam lini depan Timnas Indonesia. Melihat dari data Transfermarkt, diketahui bahwa Delano Ladan punya rekam jejak karir yang cukup mentereng Belanda. Memulai karir bersama ADO Youth tahun 2013 lalu, Delano Ladan berhasil menembus tim utama pada tahun 2017. Namun, sulitnya bersaing untuk posisi starter. Delano Ladan dipinjamkan ke klub top OSS dan mampu tampil reguler dengan torehan 27 laga serta 1 gol. Meski tampil apik, namun Delano Ladan gagal menarik perhatian ADO Den Haag yang malah melepasnya ke klub Cambuur.
Bersama Cambur SC, performa Ladan juga terbilang oke, yakni mampu mencetak 4 gol dan memberikan 2 assist dari total 26 laga. Delano Ladan bahkan turut membantu Cambur menjuarai Eerste Divisie, atau kasta kedua Liga Belanda musim 2020-2021. Pada tahun 2022, Delano Ladan hengkang dari Cambur dan bergabung dengan Top OSS. Di klub itu, ia kembali menunjukkan kualitasnya dengan catatan 37 penampilan serta meskipun hanya menorehkan 1 gol dan 1 assist. Namun, berbekal jam terbang di Eropa plus kemampuan versatile miliknya, Delano Ladan bisa jadi alternatif sempurna untuk melengkapi lini depan timnas Indonesia. Banyak orang yang penasaran dengan profil dan biodata Delano Ladan setelah berita mengenai peluangnya memperkuat timnas berhembus kencang. Diketahui, Delano Ladan dalam salah satu unggahan di akun Instagram pribadi Ketua PSSI, Erick Thohir. Pada unggahan itu, Delano Ladan meminta agar Erick Thohir membuka direct message, DM, darinya. Tidak diketahui pasti apa isi pesan Delano Ladan kepada Erick Thohir. Akan tetapi kuat dugaan bahwa pesan itu berisi keinginannya untuk bisa dinaturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia. Delano bisa menjadi proyeksi panjang bagi timnas Indonesia. Saat ini, Delano membela klub Liga 2 Belanda, yakni Top OSS. Pada musim ini, dia pun sudah bermain di 21 laga bersama Top OSS dan mengemas 1 gol. Hal itu bisa saja terjadi karena Delano Ladan memiliki darah keturunan Indonesia. Pemain dari klub Top OSS itu memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Jawa. Dengan begitu, dirinya bisa membela timnas Indonesia jika saja dinaturalisasi. Kendati demikian, keputusan akan dinaturalisasi atau tidaknya Delano Ladan tetap bergantung pada kebutuhan Shin Tae-yong dan keputusan dari PSSI. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya teman-teman. Di urutan ketiga, ada nama Ula Romeni. Pemain keturunan ketiga yang bisa diangkut Shin Tae-yong adalah Ula Romeni. Ula Romeni merupakan striker 23 tahun yang memiliki kualitas jempolan. Striker FC Utrecht itu santer dikabarkan masuk dalam rencana naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Bahkan baru-baru ini muncul tanda dirinya tidak lama lagi bakal dikenalkan. Ula Romeni merupakan pemain yang lahir dan tumbuh besar di Belanda. Ia sejauh ini menghabiskan karirnya di tim dari negeri kincir angin seperti NEC Nijmegen, FC Emmen, dan kini FC Utrecht. Namun siapa sangka, striker berusia 23 tahun ini ternyata memiliki darah Indonesia. Nenek dari pihak ibunya berasal dari Medan. Maka dari itu, Ula Romeni santer dikabarkan bakal menjadi pemain incaran Shin Tae-yong. Sebab, di usianya yang masih muda, ia terlihat potensial. Di musim lalu, pemain berusia 23 tahun ini mampu mencetak 11 gol bersama FC Emmen. Kini di musim barunya bersama FC Utrecht, Ula Romeni sudah telah tampil sebanyak 12 kali dan mengemas 1 gol. Dikabarkan darah Indonesia Romeni berasal dari sisi ibunya. Sang nenek dari ibunya dikabarkan lahir di Medan, Sumatera Utara. Apalagi kini Shin Tae-yong sedang mencari striker keturunan agar bisa mempertajam lini serang skuad Garuda. Di urutan terakhir, ada nama Dean Zandbergen. Penyerang terakhir yang bisa diboyong Shin Tae-yong ke timnas Indonesia yakni Dean Zandbergen. Saat ini Zandbergen bermain untuk klub Sparta Rotterdam U21. Dilansir dari laman Transfermarkt, Dean Zandbergen memulai karir sepak bolanya bersama tim junior Top Berkel. Setelah itu, Dean Zandbergen membela sejumlah tim muda seperti Excelsior, Barendrecht U19, Westlandia U21, Excelsior MU21, hingga Top Berkel, tim yang mentas di kasta keempat Liga Belanda. Pada musim panas 2023, Dean Zandbergen diboyong klub Liga 3 Belanda, Sparta Rotterdam U21. Bersama klub yang satu ini, Dean Zandbergen tercatat sudah tampil sebanyak 22 kali untuk Sparta Rotterdam U21. Dia sudah mencetak 6 gol dan 5 assist untuk timnya sejauh ini, itu merupakan penampilan yang cukup baik. Sinyal positif pun ditunjukkan Zandbergen yang terlihat sudah mengikuti akun resmi PSSI di media sosial Instagram. Biasanya, itu adalah sebuah pertanda pemain akan dinaturalisasi.
Dean Zandberger dilaporkan memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang bertempat tinggal di Jakarta. Namun, apabila merujuk pada rekam jejak karirnya di dunia sepak bola, Dean Zandbergen sebetulnya memiliki reputasi yang kurang mentereng. Setidaknya itulah yang terlihat sampai sekarang. Menarik dinantikan, siapa yang bakal diboyong Shin Tae-yong ke timnas Indonesia nanti. Terima kasih telah menyaksikan video dari Channel Fan Bola. Jika teman-teman punya saran dan masukan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Serta jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa kembali pada video kita berikutnya.